Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat sekalian di mana Anda berada, bertemu kembali kita bersama Mukhlis Dendros. Tausiah kali ini berjudul Untuk Apa Kita Beribadah. Kita sebagai makhluk Allah diciptakan di dunia ini untuk mengabdi dan beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi ayat ini menyebutkan dua kelompok makhluk, yaitu manusia dan jin, yang diperintahkan oleh Allah hanya untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Untuk apa kita beribadah? Yang pertama, ibadah itu untuk membina pribadi kita. Sebagai manusia, kita diberikan oleh Allah kelebihan. Kelebihan itu diantaranya adalah kesempurnaan kejadian kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, pengabdian itu dilakukan karena kesempurnaan kejadian kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku jadikan manusia itu, kata Allah, dengan sebaik-baik kejadian. Dalam surat Tin ayat 4 Allah menggambarkan. Jadi kita adalah makhluk yang baik kejadiannya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Mungkin kita bisa menyaksikan bagaimana kejadian makhluk lain, dan juga dari segi fisik manusia dibandingkan dengan hewan, manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, kita lebih sempurna. Nah, kita memiliki kesempurnaan kejadian yang baik dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Kemudian juga manusia memiliki satu karunia Allah, yaitu dimuliakan oleh Allah SWT. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan, kata Allah, anak keturunan Adam. Ini kelebihan manusia. Dia dimuliakan dengan diberikan perangkat kehidupan, yaitu akal, dan juga fasilitas hidup berupa dunia dan alam semesta ini. Di samping itu, manusia adalah makhluk yang suci dari dosa. Rasul menyatakan bahwasanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah. Dia tidak membawa dosa. Nah, tapi posisi manusia yang mulia, yang baik dan suci itu, dia bisa terjumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka semua itu bisa diperbaiki hanya dengan ibadah. Ibadah itu untuk membina pribadi kita. Bagaimana menjadi pribadi yang baik, ya, dengan ibadah. Dalam aspek ibadah yang secara luas bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ibadah itu untuk menyukseskan tugas khalifah. Kita sebagai manusia di dunia ini diciptakan Allah sebagai khalifah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu ialah Adam alaihissalam. Jadi posisi kita adalah sebagai khalifah, yang dalam arti kata sebagai pemimpin. Pemimpin yang tidak beribadah, maka pemimpin itu akan menyelewengkan jabatan. Pemimpin itu akan menzolimi rakyatnya. Maka pemimpin yang beribadahlah yang bisa memimpin umat dengan sukses dan dengan baik.
begitu pentingnya ibadah bagi seorang pemimpin sehingga menyukseskan kekhalifahannya, menyukseskan kepemimpinan yang dia laksanakan. Yang ketiga, ibadah itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah itu dicari dengan ibadah. Ridho itu artinya simpati Allah, senang Allah, cinta Allah kepada kita. Dan kita tidak boleh beribadah itu mencari yang lain, keridhaan yang lain. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah engkau diperintahkan, kata Allah, untuk beribadah, menjalankan agama ini kecuali dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya seluruh aktivitasnya hanya termotivasi karena Allah SWT. Wa ma tunfikuna illa batiwa wajhillah. Janganlah kamu, kata Allah, menafkahkan hartamu kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Jadi keridhaan Allah itu bisa dicari dengan ibadah. Saudara dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu paling tidak 3 hal untuk apa kita beribadah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mengisi waktu kita dengan aktivitas ibadah. Semua ibadah bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat disampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.